A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana upaya kita mewujudkan keluarga yang bahagia, ya, yang sakinah, tentram, mawaddah, ya, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan sayang. Dan ini kemudian kita bawa, ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita dan keluarga kita yang mendapatkan keridhaan dari Allah, dan pada akhirnya kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat, ya, dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat tema tentang 4 langkah tepat bagi seorang ayah dalam mengambil keputusan. Kenapa ini penting? Karena memang, ya, harus disadari, ya, sahabat iDream, bahwa kita, ya, Anda, ya, para ayah, ya, adalah orang yang diamanahi tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu memimpin keluarga, ya kan? Dan itu kan pilihan kita. Kita nikah berarti kan udah siap, gitu kan? Nikah, ya, dengan menikah kita akan punya istri, ya. Dan kalau Allah takdirkan setelah punya istri nanti punya anak. Kalaupun nggak punya istri, nggak punya anak, kan ada nanti mungkin di situ dalam rumah tangga kita ada ipar. Dalam rumah tangga kita ada nanti mertua. Dan itu bagian dari keluarga kita, ya. Dan mereka ada mereka punya hak atas kita itu, ya. Karena hubungan musaharah tadi, hubungan kekeluargaan tadi. Dan bisa saja nanti di akhirat mereka kemudian datang sebagai penggugat, ya, atas amanah yang kita lalaikan. Begitu, ya. Istri-istri yang dizalimi oleh suami, ya, nanti dia akan datang kepada Allah untuk kemudian menggugat suaminya. Di dunia mungkin aman dia, ya, suaminya, ayahnya, ya. Para ayah mungkin merasa aman di dunia karena mungkin karena otoriter, ya. Istrinya takut, gitu kan, anak-anaknya takut, keluarganya takut. Tapi di akhirat tidak ada yang ditakuti, ya, oleh siapapun selain Allah, ya. Tidak ada yang ditakuti, ya, selain Allah nanti di yaumul mahsyar. Maka, ya, pada hari itu bisa jadi ada kemungkinannya kita didatangi oleh istri-istri kita, didatangi oleh anak-anak kita, didatangi oleh ipar-ipar kita, oleh adik-adik kita, abang-abang kita, ya, kakak-kakak kita, didatangi oleh mertua-mertua kita, oleh orang tua kita, menggugat, ya, mereka kita. Kita digugat oleh mereka atas apa? Atas kelalaian. Kelalaian selama di alam dunia memikul amanah dari Allah. Kan keputusannya kan kita yang mengambil, kan. Saya mau nikah berarti siap itu, kan. Ada ijab qabulnya. Jangan main-main, ya, dengan pernikahan.
Oleh karena itu kemudian para ayah harus memahami, menyadari bagaimana kemudian ketika di dalam rumah tangga setiap keputusan yang kita ambil tepat. Tepat dalam artian kemudian tidak akan memberatkan kita di yaumul mahsyar. Kita tidak akan menjadi tergugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh anggota keluarga kita. Jangan pandang anak kita ini sekarang lemah, iyalah. Jangan pandang istri kita ini lemah, ipar kita lemah, mertua kita lemah. Di dunia iya, bisa jadi mereka lemah, mereka takut, mereka tidak berani menuntut begini begitu, tidak berani bersuara. Tapi di akhirat mereka akan lantang berkata kepada Allah, inilah suami saya yang zalim, inilah ayah saya yang melalaikan amanah, inilah menantu saya yang kurang ajar. Inilah ipar saya yang tidak tahu diri, misalnya begitu kan. Dia mengadu itu. Dan urusannya kalau udah di akhirat, wah ini urusannya bukan lagi materi, tetapi urusannya adalah pahala dan dosa. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di mana nanti ada satu kondisi apa? Kondisi ada orang-orang yang memikul dosa, memikul beban mereka sendiri plus beban-beban yang lain. Dia punya beban, punya dosa, ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lain, beban-beban yang lain. Dosa beban dari mertuanya, beban dari istrinya, beban dari anaknya, beban dari iparnya. Dia pikul juga. Ini kan repot ini ya. Memikul dosa kita sendiri aja udah pusing, tambah lagi dengan tuntutan-tuntutan dari keluarga kita. Ya Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-13, ini surah yang ke-29 sahabat Edrim. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Wala yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang-orang nih kata Allah digambarkan apa? Benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri. Dan dosa-dosa di samping dosa-dosa mereka. Memikul dosa kita plus dosa orang lain. Beban dari orang lain. Pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya kata Allah Subhanahu tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Kelalaian, kedustaan, kan banyak ayah membohongi anak, membohongi istri karena mempertahankan kezaliman begitu ya. Membohongi mertua itu kan dalam rangka berbuat zalim. Nanti Allah tanya, Allah bongkar. Bahkan itu tadi posisinya kita menjadi tergugat. Nah, ini kemudian harus dipahami, disadari oleh para ayah, oleh para ayah, termasuk saya lah nih, Abi Kenji juga ayah kan. Maka harus betul-betul bisa menjalankan amanah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga di dalam rumah tangga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan di dalam hadisnya Imam Bukhari Rasulullah SAW pernah berkata, ini diriwayatkan salah dari Abu Hurairah ini bunyi hadisnya begini anna Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW sesungguhnya pernah berkata, alla kullukum ra'in, kata Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha
wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wa 'abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu alla fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Biasa di ujung ambilnya ya, diambil ujungnya ya. Ya, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, ya, ingatlah kata Rasulullah SAW, ketahuilah ya, bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Ya, pemimpin itu kan orang yang diberi amanah kepemimpinan dan kepercayaan. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyatnya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Dan seorang istri juga pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, maka dia juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang suami dan anak-anaknya. Dan apa nih disebutkan juga seorang budak ya, artinya ya pekerja gitu kan, juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Nah, ketahuilah kata Rasulullah SAW, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Karena itu kemudian di sini kita harus paham ya, bahwa hidup berkeluarga itu harus punya ilmu, punya pengetahuan, agar kemudian segala keputusan yang kita buat tidak memberatkan kita di hari kiamat. Ya. Alias apa? Meringankan pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Karena kan kita akan dimintai tanggung jawab kan. Ya, sini panggil satu-satu kan. Ya, datang saya, ya ini Abi Kenji. Ya. Mana istrinya, mana anaknya, mana keluarganya, ini gimana orang nih, ini. Buka mulut semua itu, dia anak kurang ajar, ya, kata mertuanya itu kan, auzubillah ya, apa kata anaknya, apa kata ayah, semuanya ditanya, dan kita nggak bisa membela diri. Kenapa? Karena nanti CCTV-nya lebih lengkap. Ya. Dia ngomong apa muncul nanti itu tayangannya ya, di akhirat nanti. Kita nggak bisa ngebantah. Maka ya disinilah kemudian ya kita harus pahami dan sadari bagaimana ketika kita menjadi seorang ayah ya, sebagai seorang kepala keluarga bisa mengambil keputusan yang tepat. Ada 4 langkah ya, yang kemudian harus menjadi bahagian dari renungan kita ya, menjadi pemikiran mendalam bagi kita ya, sebelum kita kemudian mengambil keputusan yang tepat ya, dalam banyak hal dalam keluarga kita. Kan banyak tuh kan keputusan-keputusan yang harus kita ambil ya, sebagai kepala keluarga kan ya, istri nanya, anak nanya, mertua nanya, ipar nanya, ini gimana bang, iya enggak nih, boleh enggak nih, nah itu iya kan. Dan kita memutuskan iya, jangan misalnya. Nah, kalau keputusan kita tidak tepat, nah itu akan jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ada 4 hal tadi ya yang harus kita renungkan, kita pikirkan. Yang pertama adalah bahwa ya harus disadari, maksudnya jadi sadari ya bahwa kita sebagai orang tua ya, sebagai ayah adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Nah itu tuh ya, kadang-kadang karena nggak sadar ya bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab, ya kita jadinya lalai gitu. Ya, kita harus tahu bahwa kita adalah sosok pribadi ya, yang dinilai sebagai yang paling bertanggung jawab dalam keluarga. Itu aja dah ya. Pahami ini. Sebelum kita mengambil keputusan apa-apa ya, bangkitkan kesadaran. Saya ini kepala keluarga
saya adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau keputusan ini salah. Kalau benar alhamdulillah kan, ikut bahagia gitu. Tapi kalau salah, dan kemudian menimbulkan dampak besar ya bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi istri kita, bagi mertua, bagi ipar kita, ya, bagi adik-adik kakak kita, maka kita akan menjadi pribadi orang yang paling disalahkan. Ya. Lalu kalau disalahin orang masih mending lah, kalau disalahin Allah nanti gimana? Urusannya sana dosa. Ya, ketika kita tidak bisa menunjukkan tanggung jawab, terbukti kita lalai, Allah kasih dosa. Nah, ditimbangkan begitu. Makin banyak dosa kita, ya makin susah kita masuk ke dalam surga. Kita kan pengennya langsung masuk surga, nggak mampir ke neraka. Lo harus paham ini. Nah, tercapainya pemahaman antara ya orang tua ya dan juga kita sebagai ayah dengan anggota keluarga kita, apakah dengan istri ataupun anak-anak kita, ini harus kita pastikan ya, bahwa kita sama-sama paham. Ya, terutama kita harus paham bahwa kita adalah pribadi yang paling bertanggung jawab dalam keluarga kita. Anak-anak juga sama, istri, keluarga juga harus paham bahwa suami, bahwa ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab. Maka ketika akan ya, kalau kita tinjau dari sisi anak, kita sebagai anak atau kita sebagai sebagai pasangan, sebagai istri gitu kan, pikir-pikir ya, pahami nih. Ini suami saya ini adalah orang yang paling orang yang akan paling dinilai paling bertanggung jawab. Ketika ada sesuatu, ada hal yang ingin kita ajukan, timbang-timbanglah resikonya gitu ya. Jangan sampai nanti di akhirat, ya kan katanya sayang, kan begitu ya. Dan kalau ditanya sama suaminya, Adinda saya nggak sama Kanda, sayang gitu. Buktikan sayang kita kepada suami kita, ya, buktikan sayang kita anak nih sebagai kepada orang tua kita. Ya, bagaimana kemudian agar nanti di hadapan Allah orang tua kita, ayah kita tidak dibebankan tanggung jawab yang besar. Harusnya kan itu mikirnya. Kalau memang betul ya dasarnya adalah sayang kan. Kadang-kadang kita nih ngomong sayang, cinta, tapi cuma di lisan doang. Ya, pada hakikatnya malah jadi masalah gitu kan. Kalau memang kita sayang dengan suami kita, sayang dengan orang tua kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, dan ini membutuhkan pertimbangan ya, kepala keluarga ayah kita, maka jangan sampai kemudian itu memberatkan ya, hisab ya, perhitungan di yaumul mahsyar terhadap ayah kita ya, sebelum kita tanya ke ayah kita, pikir-pikir juga ini gimana nih kalau gue bikin begini ya, ini kira-kira dosa nggak nih? Ini kalau dosa ini ayah gue gimana nanti nih, gitu. So, istri juga sama nih, kerjain nggak nih, beli nggak nih, kalau dibeli atau kalau ikut nih kira-kira gimana, jadi dosa nggak nih, Allah redho nggak nih, kalau Allah nggak redho terus suami saya gimana, sebelum minta izin ya, sebelum minta pertimbangan ya, sehingga kemudian perkara-perkara yang kita sodorkan kepada suami kita, kepada ayah kita, kepada kepala keluarga kita adalah hal-hal yang kemudian sifatnya positif. Ya, kalaupun diiyakan ujungnya mendapatkan keridhaan Allah. Jangan sampai kemudian diiyakan ternyata mendapatkan kemurkaan Allah. Pak, mau nonton konser nih. Diiyain sama ayahnya, ternyata konser yang ditonton ya adalah konser-konser yang mengandung kemaksiatan, dosa yang malah menjauhkan dia dari Allah. Wah, ya. Di akhirat makin berat hisab ayahnya. Nah, itu ya. Ini yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu ya sahabat itu. Yang kedua, kita sebagai ayah ya, sebagai kepala keluarga ya, harus memastikan. Tadi kan yakinkan bahwa ya harus sadar bahwa kita ini orang yang paling bertanggung jawab ya sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, perlu kita pastikan apa? Ya, apakah keluarga kita betul-betul sudah mendapatkan haknya. Artinya apa? Ya dari segi ekonomi finansial mereka memang sudah mendapatkan hak dari kita. Kita sudah menafkahinya.
Ya, dari segi pendidikan betul-betul anak kita sudah kita didik, istri kita sudah kita didik. Ya. Jadi sadari dulu apakah saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga betul-betul sudah menunaikan hak ya, atau menunaikan kewajiban ya. Menunaikan kewajiban kepada keluarga. Ya, di posisi ini ya, tentu ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau mau ngebantah, mau menolak kan enak ya. Ya diajuin proposal, Abi, ya, ini ada gini-gini boleh nggak? Nah, itu kan. Nah, tanya diri kita ini selama ini saya ini betul sudah menunaikan tanggung jawab nggak? Ya, itu kan. Ketika kita sudah yakin bahwa memang semuanya sudah saya penuhi, ya, nggak ada yang saya lalaikan. Nah, kalaupun kemudian kita bersuara ya untuk menolak misalnya, jangan. Nah, kita punya kekuatan karena kita bukan ayah yang zalim. Bukan ayah yang tidak amanah, bukan ayah yang cuek. Jadi keputusan kita itu dasarnya karena kebenaran, bukan karena dasarnya kesalahan, bukan keraguan apalagi kesalahan. Mau nolak, ya sadar ya bahwa selama ini di anak ini kita cuekin, istri kita cuekin. Akhirnya apa? Akhirnya ikut arus. Kalau arusnya ujungnya bahaya ya kita kena juga. Tapi kalau arus itu ujungnya positif ya alhamdulillah lah ya. Tapi biasanya kan nggak begitu. Ya. Banyak hal-hal yang diajukan oleh keluarga kita, apalagi kalau kemudian ya agama tidak menjadi landasan di dalam keluarga kita, ujung-ujungnya salah-salah itu. Ya. Ujung-ujungnya mendatangkan hal-hal yang dosa kan begitu. Maka dalam hal ini kemudian ya intinya apa ya kita harus berjuang ya untuk kemudian memenuhi hak-hak ya, keluarga kita ya. Kalau hak kita kepada keluarga itu nomor 2 dulu ya. Ini kan kalau bicaranya kan bagaimana biar selamat di akhirat, pastikan kita memang adalah pribadi yang memenuhi amanah tanggung jawab kepada keluarga. Dari semua sisi ya. Cara berkomunikasi baik ya, kemudian dari segi materi ya nafkah kita penuhi, kebutuhan biologis istri juga kita penuhi gitu ya. Jangan sampai nanti suami bilang bang mau gini. Jangan bang gitu ya. Diajak tidur sama saya nggak mau ya, itu kan. Nah, jadi lemah kita tuh. Kalau dia sudah mengungkit ya kelalaian kita jadi lemah tuh. Ujung-ujungnya akhirnya ya ikut aja udah terserah deh. Nah kalau udah terserah udah repot. Ya, mending kalau terserah ujungnya Allah nggak marah lah. Kalau ujungnya marah Allah gimana? Ya. Nah, tentu kita akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab tadi. Nah, jadi penting bagi kita ya untuk memastikan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kemudian keputusan yang kita ambil betul-betul objektif, ya, didasari oleh kekuatan. Gitu. Mau nyuruh juga enak, ya. Karena kita adalah pribadi yang bertanggung jawab, nyuruh juga enak. Ya. Anak juga tahu kok iya orang ayah kok yang ngasih kita uang, ngasih nafkah. Ayah juga kalau ngomong baik sama kita. Kan ayah juga kemudian memberikan contoh gitu kan dalam banyak urusan. Maka wajar kalau kemudian anak lebih cenderung patuh daripada membantah. Ya, mau ngelarang juga enak kok. Ya. Karena memang ayahnya adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ya, tapi kalau ayahnya dinilai cacat ya dalam urusan tanggung jawab, udah dah. Ya, udah dilarang juga ya. Tetap aja akan ada pembangkangan. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat iDream, bahwa harus kita pastikan ya, apa yang kita pastikan bahwa memang dasar ya pijakan kita di dalam mengambil keputusan itu adalah agama. Nah, ini ilmu lagi berarti kan? Ya, harus punya ilmu kita. Ya.
Ketika ditanya oleh anak, oleh istri, oleh siapapun di dalam keluarga kita, boleh nggak begini begitu? Bagaimana pandangan kamu sebagai kepala keluarga? Maka dasar pijakan kita di dalam mengambil keputusan adalah agama. Dasarnya adalah agama. Walaupun ya mungkin ya kita anggap ini kan urusan dunia, ya urusan dunia kan juga diatur di dalam agama kan gitu. Islam ini tidak ada yang tidak diatur. Ya. Tidur kita aja diatur. Ya. Apalagi urusan-urusan dalam keluarga gitu kan. Apapun itu, ketika kita ya, diminta sebagai pihak ya yang paling bertanggung jawab dan keputusan kita menjadi penentu, maka pastikan bahwa dasarnya, landasannya, pijakannya, ya, keputusan kita itu adalah agama. Makanya kan Allah katakan di dalam surah apa? Surah Al-Isra ya kan? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun ya fa inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti ya, segala sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang itu. Fa inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati. Semuanya akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Ya, penting bagi para ayah untuk kemudian memperdalam, memperluas ilmu. Ya, jangan stuck ya. Di situ-situ aja. Ya, masalah tiap hari bertambah. Ya, kalau ilmu kita tidak nambah, keteteran kita ya. Atau kalau kata Kiai Haji Abdul Hakim Nasyir kan begitu. Ya Hakim. Masalah hidup nambah, ilmu nggak nambah, tekor kita. Ya. Apalagi zaman sekarang ya, waktu berjalan dengan cepat, perubahan juga terjadi dengan cepat. Kalau kita lambat belajar ya susah ya. Ya, ngaji setahun sekali, aduh, ya, masalah banyak, nambah ilmunya setahun sekali. Sebulan sekali masih mending lah ya, kalau kata saya masih kurang sebulan sekali. Harusnya para ayah itu setiap saat. Sekarang Allah mudahkan ya, kalau memang di rumah ada wifi, di kantor ada wifi gitu ya. Di handphone kita juga ada kuota, ada kuota internetnya. Manfaatkan itu untuk nambah ilmu. Jangan cuma hiburan aja. Hiburan bolehlah ya sesekali gitu kan. Tapi yang dominan, yang mayoritas harusnya hal-hal yang sifatnya menambah pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Ya. Karena itu yang memungkinkan kita selamat di hadapan Allah. Kenapa kamu iakan? Ya, kan engkau mengatakan begini-begini ya Allah di dalam kitabmu. Kan ini kata Rasulullah begini ya Allah. Kan enak jawabnya. Ya. Kalau dasarnya agama ya pasti ya ujungnya adalah positif. Jelas gitu kan. Karena kalau ngikutin selain agama nggak ada yang benar, ya, pasti dianggap salah. Ya. Sebagaimana ilustrasi yang suka disebut ya dalam ilmu pembahasan filsafat tentang hakikat kebenaran gitu ya. Ya kan ilustrasinya kan itu kan ada ayah sama anak naik keledai berdua kan. Kemudian lewat di satu kampung, kata orang kampung gitu, orang kata ya, nggak punya perasaan ya, nggak punya pri kebinatangan. Ya. Kenapa? Keledai kecil dinaikin berdua, kan nggak bener itu. Ya kan ternyata kampung itu penyayang binatang, dianggap salah tuh, ya nunggangin keledai berdua. Akhirnya gimana? Ya udah turun deh, ya, ayahnya. Ya udah nak, kamu di atas, ayah di bawah. Jalan, tuntun keledai. Lewat lagi satu kampung, kata orang situ apa? Ini gimana sih? Kok anaknya nggak tahu adab, ya? Nggak tahu sopan santun, nggak tahu kasih sayang, nggak tahu bakti orang tua, nggak ngerti birrul walidain ya? Harusnya orang tua didulukan naik biar anak yang jalan. Itu namanya anak yang berbakti. Itu kan diajarin agama. Masa nggak tahu? Wah, bingung juga bapaknya. Iya ya. Akhirnya anaknya turun. Udah bah. Abah naik, saya yang turun ya. Birrul walidain gitu kan. Jalan terus lewat satu kampung lagi, dikomenin sama orang kampung situ. Apa kata orang kampung situ? Ya ini orang tua ya. Ini orang tua, ini kejam. Ya. Nggak punya kasih sayang. Nih. Anaknya disuruh jalan, dia enak-enakan di atas keledai gitu kan. Ya, harusnya kan ayah tuh ya
yang berkorban ya untuk keselamatan anaknya, kebahagiaan anaknya. Wah, itu kan sudut pandangnya begitu. Ya, harusnya ayah itu ya yang jalan gitu kan, anaknya biar dia senang. Nah, itu kan. Anak kan amanah. Nah, itu. Akhirnya apa? Dia bingung juga, dia iyain juga, ya udah deh kalau gitu. Ayahnya turun. Dianggap salah kan, gimana nih nak? Jadi kita ayah anak apa, kamu di atas salah, ayah di atas salah. Akhirnya dua-duanya turun. Turun, nah dituntunlah keledai. Lewat satu kampung, kata orang kampung situ ketawa. Ini orang gimana sih? Ya bodohnya nggak ketulungan ya. Punya keledai nggak ditunggangin, malah dituntun gitu kan. Tunggangin kek itu kan, nah, itu baru namanya cerdas kan begitu. Wah bingung nih orang tua ya. Tadi udah ditunggangin kan di awal berdua, ditunggangin salah satu juga salah. Nah, ini kata orang sini nggak ditunggangin juga salah. Bingung kan. Akhirnya bah, ya udah bah kita gendong aja nih keledai. Digendong ya, begitu digendong jalan ketemu orang lewat satu kampung. Wah orang kampung situ ngakak. Apa katanya, gila nih orang katanya. Keledai kok digendong katanya. Mulai dibilang gila. Nah, itulah ya. Kalau bicara kebenaran ya, pemikiran kalau dasarnya ya bukan agama, ya selain agama ya kita dianggap salah ya, dari semua sudut pandang. Nah, tapi kalau sudah pijakannya agama, ya walaupun disarahin orang nggak masalah. Nah, itu kan, karena yang akan menilai kan Allah, ya bukan orang. Ini kalau para suami paham ya, para ayah paham ini dasarnya agama, jangan khawatir, jangan takut. Ya, hadapkan saja kepada Allah ya, alasan kita kalau memang itu agama. Nanti Allah yang nilai. Kalau betul memang itu dasarnya agama, jelas ya, maka Allah akan berpihak kepada kita. Nah, ya, kita dianggap benar. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat ya, langkah yang paling terakhir ya di dalam mengambil keputusan ya bagi seorang ayah adalah transparan ya, jujur. Nah, ya. Transparan, jujur ya ketika kita mengambil keputusan. Ya, jangan disembunyi-sembunyikan, ya terus terang aja ya. Ya, bahwa kejujuran itu lebih dihargai orang. Misalnya kenapa sih ayah nggak boleh, ya, jujur aja ayah nak sebetulnya nggak punya duit. Ya jangan buat alasan yang lain-lain ya yang dibikin-bikin gitu. Ya, kejujuran ya di dalam mengambil keputusan, nah, itu akan lebih maslahat bagi kita daripada kemudian ya, keputusan yang kita ambil dengan landasan kebohongan. Ya jujur aja ya. Ya, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita ya. Kalau itu menyangkut keputusan yang harus kita ambil ya, kita harus jujur ya. Kalau memang nggak bisa ya bilang nggak bisa, jangan kemudian pura-pura tidak bisa atau nggak bisa ya terus aja nggak bisa, jangan kemudian pura-pura bisa, pura-pura mampu. Kalau rasanya nggak mungkin kita lakukan, terus terang aja nggak mungkin, ayah nggak bisa, bunda nggak bisa ya, ayah nggak bisa nak. Harus terus terang. Jangan kemudian ya, pura-pura hebat, ya, pura-pura bisa, nanti jadi masalah. Ya, apalagi kalau berbicara bohong ya, bohong sekali maka kemudian akan muncul bohong-bohong berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah, kalau udah bohong repot. Nah, ya. Maka dalam hal ini ya, para ayah ya harus bisa lah ya, untuk berkata jujur, transparan ya, ketika kemudian mengambil keputusan. Ya tentu ya, ini kan case by case ya, situasinya ya, kembali kepada kita masing-masing. Nah ini baru bisa kalau kita komunikasinya dari hati ke hati. Anaknya misalnya pengen kuliah ya, jauh-jauh dari kita. Kita punya kekhawatiran, kita punya pertimbangan. Jangan cari kemudian excuse yang lain ya, menutupi kekhawatiran kita. Ya jujur aja. Sebetulnya ayah bukan apa-apa nak gitu ya. Kalau dari segi materi bisa lah ya, nguliahin kamu sana, bayar kos-kosan, bayar ini bisa ayah.
Tapi ada satu yang ayah khawatirkan, apa itu? Kamu tidak bisa mengimbangi, menjaga diri kamu dengan pergaulan di sana. Ayah datang ke sana ngecek di sana ada ini. Apa kamu bisa? Apa kamu sanggup? Sanggup ayah, tapi hati ayah berkata tidak bisa. Nak. Ayah tahu kamu gitu. Ayah nggak bisa ini. Kalau ngomongnya gitu, ya base-nya kejujuran. Anak kita paham insya Allah. Terjadi dialog. Kalau memang anak itu punya kemampuan ya untuk jauh dari kita, dia akan yakinkan ayahnya dengan bahasa dia. Ya, dialoglah itu ya. Dialognya dari hati ke hati, ya, bukan karena karena kemarahan, rasa tidak suka, tapi ya itu cari solusi ya. Biasakanlah kalau dialog itu dalam rangka mencari solusi ya. Bukan untuk kemudian menyalah-nyalahkan ya. Ini solusinya gimana? Anaknya pengen kuliah jauh, ayahnya khawatir. Biar nanti kemudian ada keputusan yang tepat. Selebihnya ya, kembalikan kepada Allah. Biar nanti Allah yang bantu. Allah tuh punya 1001 cara lah ya, untuk menyelamatkan kita kalau memang dasarnya kita ya, mengedepankan Allah. Ya. Mengedepankan Allah di dalam mengambil keputusan. Itulah sahabat iDream ya, kira-kira 4 langkah tepat di dalam mengambil keputusan bagi seorang ayah di tengah-tengah keluarga dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya, saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.